Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi. Bab yang ke-41. Bab tahrimil uquqi. Apa yang akan kita pelajari di bab 41 ini? Bab tahrimi haramnya al-uquqi, durhaka. Ulangi. Bab haramnya durhaka. Apa tuh durhaka? Melawan kuitan. Wa qati'atir rahmi, dan qati'atir rahmi, memutus tali silaturahmi. Haramnya durhaka pada orang tua dan haram memutus tali silaturahmi. Untuk silaturahmi sendiri kita sudah bahas kemarin keutamaannya. Sekarang fokus kepada orang yang memutus. La kalam wala salam, kada bepandir, kada betaguran, chat WA kada dibalas, ditagur assalamualaikum Pak, kada dijawab. Assalamualaikum Pak. Salam Ibu, assalamualaikum. Wah. Ini memutus. Ini akan kita pelajari. Seperti biasa Imam Nawawi sehabis mengucapkan bab atau mengatakan babnya, beliau memulai dengan ayat Al-Quran. Atau ini istilahnya metode Imam Nawawi ini metode yang ilmiah. Apa dasarnya beliau mengatakan di bab 41 ini? Dasar kita haramnya durhaka kepada orang tua dan memotong tali silaturahmi, memutus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahal asaitum, maka apakah, asaitum kiranya, intawallaitum kalau pian-pian ini, kalian ini, tawallaitum, wali itu jadi pemimpin, berkuasa, punya power Pak. Ada yang berkuasa di rumah tangga, suami, istri membantu juga. Ada yang berkuasa di kampung, RT, RW, ada camat. Naik lagi, ada macam-macam wali kota, gubernur, presiden. Itu penguasa. Tapi diingatkan oleh Allah, apakah kalau kalian itu kiranya sudah berkuasa, antufsidu fil ard, berbuat sesukanya di muka bumi, menghancurkan bumi. Maksudnya apa? Berbuat kerusakan. Ulun mitihi ayat ini Pak, yang membaca kada takajud lagi. Kalau ada pemimpin tapi gawiannya tuh merusak. Sudah mulai bahari diingatkan oleh Allah,
Ternyata pemimpin ketujuh merusak di muka bumi sudah ada dari dulu. Jadi kan usah takajud lagi, munnya ada. Contoh, ada nama pemimpin mun kada salah itu namanya Setan Hanyu. Mun kada salah, mun kada salah. Yang presiden Israel kata apa tuh ngarannya? Nah itu. Itu gawiannya sudah merusak aja tuh. Nyawa nang di Islam itu nyawa itu berharga, lawan inya tuh kada peduli lagi, kada berharga lagi. Oh asal bunuh aja. Yang naudzubillah-nya lagi ada perempuan hamil, sedang hamil disuruhnya membunuh, dikeluarkan bayi. Naudzubillah min dzalik. Merusak di muka bumi ini. Ada pemimpin kerjasama, kita kerjasamalah apa? Potong lahan semuanya, keruk semuanya, ambil semuanya. Tapi batasnya, undang-undangnya cukup sekian hektar aja Pak. Kada apa-apa, lawan ulun pemimpinnya tanda tangan lebihi. Asal apa? UUD. Nah. Atau adul. Nah, adul, ada duit, urusan lancar. Merusak, inya untung, tapi apa? Masyarakatnya ada untung. Kenapa ada untung? Banjir. Yang merasakan siapa? Masyarakatnya. Sebab apa? Sebab banyak pemimpin yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang merusak di muka bumi. Tapi pemimpin di sini jangan pian anggap presiden, gubernur, wali kota aja. Kita semua adalah pemimpin, termasuk pian di keluarga pian. Jangan sampai merusak keluarga pian. Bini kada sembahyang kada ditabur, anak kada sembahyang kada ditabur, rusaknya enggak? Kemudian yang kedua kata Allah, wa tuqatti'u arhamakum, engkau memutus tali silaturahmi. Ini yang bepadah siapa Pak? Di ayat ini lain ustadz tapi Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti kiranya kau sudah menjadi penguasa merusak di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memotong tali silaturahmi? Anak kada betaguran lawan mama abahnya, mama abah kada betaguran lagi lawan anaknya. Kemudian kada betaguran lawan bini sanak, anak keponakan kada betaguran lawan paman, paman kada betaguran lawan keponakan. Ini kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Kata Allah, mereka ini, siapa yang mereka ini Pak? Mereka ini siapa? Mereka ini yang dua tadi Pak. Yang pertama jadi pemimpin penguasa di rumah tangga atau di negaranya, merusak di muka bumi, dan yang memotong tali silaturahmi. Kata Allah, ulaikal ladzina, mereka orang-orang yang la'anahumullah, Allah laknat. Laknat itu apa bahasa Arab Qur'annya Pak? Maksudnya dilaknat oleh Allah itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan yang kita perlukan di bumi ini apa Pak? Rahmat Allah. Kalau kita dilaknat oleh Allah, naudzubillah, bukan kita, orang lain lah. Itu rahmat Allah kita kada dapat Pak. Dan ternyata faktanya kita ini masuk surga itu bukan sebab amalan kita, sebab rahmat Allah. Tapi kalau sudah dilaknat oleh Allah, kita kada dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah termasuk mendapatkan rahmat Allah siapa Pak? Nih ada tulisannya, insya Allah, yakin aja. Hajah Wilpila almarhumah. Kenapa? Tutup usia dengan kondisi iman dan Islam. Itulah sebabnya khatib itu mengingatkan setiap hari-hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Banyak-banyak berdoa Pak, semoga kita semua, anak cucu kita, kedua orang tua kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak cerita Pak.
cerita itu banyak sahabat yang dulunya beriman, ternyata jadi orang munafik. Pas jadi munafik, naudzubillah, meninggal. Ada yang naik gasan azan apa segala macam, melihat binian, pas hendak ma'anu binian itu meninggal. Banyak. Itulah sebabnya kita minta hidayah oleh Allah, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Orang-orang yang merusak di muka bumi tadi dan juga orang-orang yang memutus tali silaturahmi dilaknat oleh Allah fa asammahum. Kalau sudah dilaknat oleh Allah fa asammahum, tuli, Pak. Tuli itu apa? Bisi telinga tapi kada mendengar. Itu tuli yang dimaksud ayat ini. Kalau sudah punya kekuasaan, kemudian memutus tali silaturahmi, itu nasihat-nasihat itu kan didengari lagi. Anu Pak, jangan banyak-banyak Pak lah korupsinya ini. Pak, ini. Kada didengari. Wah, hantup habis. Padahal maksudnya tuli di sini bukan tuli kada mendengar, bukan. Tapi kada kawa mendengar yang benar, yang hak. Berarti Ustadz, akhirnya ada ibu-ibu berkisah curhat. Berarti Ustadz laki ulun tuh kada mendengar lah. Tiap ulun kiau apa Ustadz anu pang bu naik tapasan tuh. Dijawabnya apa? Hah? Ya. Nah, laki pian kayak itulah Bu. Anu pang bilang kan keset tuh. Hah? Ya. Itu insya Allah lain yang termasuk di ayat ini, Mbak. Itu dasar faktor ku aja tuh. Atau tuh sumbat di sini. Orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi ini, fa asammahum tuli, Pak. Mendengar tapi kada kau lagi mendengar yang baik-baik. Netanyahu itu sudah dinasehati berapa kali, jangan bunuh orang-orang Palestina. Oh, ada aja alasannya. Di keyakinan kami membunuh itu pahala, katanya. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, membunuh pahala nih kayak apa kisahnya? Inilah pentingnya kita belajar Islam itu, Pak. Untuk memuliakan nyawa orang lain. Kemudian kalau sudah dilaknat oleh Allah, wa a'ma absarahum, buta penglihatannya. Masih bisa melihat tapi apa? Kada kawa lagi melihat yang bujurna. Tertutup sudah. Pokoknya duit aja kada kawa lagi terbuka pandangannya. Kenapa? Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, dari dua ayat ini, kalau ada orang merantau, anak begawi, sudah sukses, jangan kada ingat lawan mama abah. Ini sudah sukses, sudah jadi pemimpin, sudah jadi CEO perusahaan, lawan mama abahnya kada ingat di kampung. Kenapa aja? Mama abahku ada menggaduhi aku juga bahari aja. Kada boleh anak pintar. Karena kita berbakti kepada orang tua ini berdasarkan hukum Allah, bukan hukum masyarakat. Kalau berdasarkan hukum masyarakat, pian baik lawan ulun baik lawan pian. Tapi kadang itu kita sistemnya. Pokoknya kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita semua panjang umur, dan yang sudah tidak ada semoga semuanya masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di ayat ini berarti dapat apa kita, Pak? Orang yang memutus tali silaturahmi dan membuat kerusakan di muka bumi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat maksudnya. Wa qala ta'ala, ayat selanjutnya, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Walladzina, dan orang-orang yang kuduna, merusak. Apa yang dirusak? Ahdallah, janji Allah, min ba'di misakihi, setelah Allah ikrarkan, merusak janji Allah, wa yaqta'una, dan memutus ma amarallah, apa yang diperintahkan oleh Allah, diputusnya. Maksudnya diputus itu apa? Dianggapnya salah karena digawinya. Ayyusala, kemudian yang seharusnya perintah Allah itu disuruh menyambung tali silaturahmi, diputusnya.
Kemudian orang yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi. Memang kenapa? Ulaika, mereka itu adalah lahumul la'nah, untuk mereka ada laknat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian apalagi? Walahum su'uddar, dan bagi mereka itu su'uddar. Su'u itu sejelek-jeleknya dar, tempat. Jamaah ini kan usah ditakuni lagi. Di akhirat tuh ada dua tempat aja, Pak. Surga lawan neraka. Yang dimaksud su'uddar, sejelek-jeleknya tempat nih apa, Pak? Nah, tahu aja pian. Kadada kita, aku nih kena punya meninggal nih di tengah-tengah aja gini, tengah-tengah surga lawan neraka. Ada kawa aku menyewa hotel aja di tengah-tengah situ kan aja. Nah, ada kawa tempatnya dua aja, kalau ada surga neraka. Makanya ulun rancak mendoakan mudah-mudahan kita seberataan ini masuk surga, Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk yang paling besar berpotensi masuk surga di sini siapa? Pian. Yang paling besar potensi masuk surga ini apa? Pian. Duduk, mendangarakan, makan jajan, minum, dapat pahala. Yang paling banyak bepander ini yang paling potensi banyak salahnya di muka nih. Nah, jadi mau nyapian masuk surga, Pak, jangan kada ingat menarik ulun lah. Nah itu, Pak. Kalau wae kena kada ingat, kenapa masuk surga aja? Umpat pengajian. Pengajian siapa? Ustaz Mabrur, Ustaz Faisal, Ustaz Hamid, Ustaz Hendri. Sekalinya kada dicari ini Ustaznya nih mana? Ustaz Faisal nih aja. Nah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ayat selanjutnya, wa qala ta'ala, wa qada rabbuka, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu memberikan perintah. Apa perintah Allah kepada kita? Alla ta'budu illa iyyah. Hendaklah menyembah, beribadah itu illa iyyahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu niatnya, tujuannya, hatinya hanya kepada Allah, hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Ustadz, laki ulun ini beribadah supaya masuk surga, boleh kada Pak Ustadz? Boleh. Boleh. Apa dalilnya? Salah satunya di ayat Quran disebutkan mengharapkanlah surga. Bersegeralah minta pertolongan kepada Allah dan minta surga. Berarti kita itu meminta surga itu boleh. Ini ada kadang kada boleh mengharapkan surga. Bolehnya mengharapkan ikhlas karena Allah. Dikiranya minta surga itu kada ikhlas. Padahal beribadah untuk masuk surga itu tercatat sebagai ikhlas. Kemudian ayat selanjutnya, kata Allah, diperintahkan kita semua untuk beribadah ikhlas hanya kepada Allah, niatnya murni hanya kepada Allah. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua ihsana, berbuat ihsan. Berbuat ihsan, berbuat baik. Islam itu agama yang mengajarkan disuruh kita berbuat baik ke semua makhluk, bahkan hewan sembelih. Apa dalilnya, Pak? Fa'ahsinu dzibhah, kata Nabi, kalau kau ingin menyembelih kambing, hewan kurban, sapi, onta, fa'ahsinu, dibaiki sembelihannya itu. Apa maksudnya dibaiki itu? Parangnya nih diasah dulu. Ini kadang menyembelih kayak gergaji, Pak. Menggergaji itu menyiksa, kada boleh dalam Islam itu. Kemudian apalagi? Antrian kambing itu jangan dilihatkan kawannya disembelih. Ini kada, ini sapi disembelih. Di sini kambing antrian selanjutnya melihati. Ngerinya berdarah-darah. Itu abut stres, Pak, kambingnya. Nah itu kada boleh, adab. Buku riaknya aja. Kada tahu nih takutan anda kawin kambing nih. Cuma kada boleh itu.
Jadi asingkan menyembelih itu, nomor antrian yang hendak disembelih selanjutnya itu kada boleh melihat. Bahkan kada boleh melihat darah-darah itu, jangan sampai melihat. Inilah Islam mengajarkan bahkan di hewan sembelihan pun harus berbuat baik. Kalau kepada hewan saja kita disuruh berbuat ihsan, apalagi kepada manusia, apalagi kepada kedua orang tua kita. Ini pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ihsan. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, imma ayyablughanna, meskipun yablughanna kedua orang tua kalian, indakal kibara, sudah sepuh, sudah tua, sudah beruban, ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahuma uf, kada boleh menyambat uf. Perhatikan, yang anak-anak nih mana nih? Nah, lawan orang tua, lawan paman, lawan acil, lawan kai, lawan ini kada boleh berkata uf. Uf itu bahasa Quran, bahasa Indonesianya tukarakan pang reko di anu tuh. Adami pun setumat. Mamani, nah kada boleh. Bukan ulun yang menyuruh jangan berkata seperti itu. Allah. Kata Allah, fala taqul lahuma uf. Uf itu perkataan apapun yang kasar. Apa kada boleh. Ini sedikit-sedikit ada ditukarkan HP, menyipak lawang. Ya Allah, bun ada orang di sini sipak kepalanya tuh bang. Ada tata ini di higa ulun aja, tapi Tuhan sudah bang. Bahari itu aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dijelaskan lagi oleh Allah dalam ayat selanjutnya, wala tanharhuma, jangan kau membentak kedua orang tuamu, jangan dibentak. Meskipun sangkal. Nah, meskipun sangkal. Kenapa? Mengurus orang Tuhan yang Tuhan benar sudah tuh. Biasanya serba salah. Diangkat pian tuh mengangkat mama abah pian tuh sudah begamat, gamat benar. Tapi apa? Aduh ya. Kenapa? Karena kita merasa tuh begamat, tapi beliau dagingnya sudah kada kurus benar. Jadi tegak dikit itu sakit. Menurut mama abah pian salah. Menurut pian bujur. Jangan dibentak. Mama nih ya. Mak abah nih tegatok sedikit. Nah jangan dibentak. Jangan dibentak. Kenapa? Karena kita pas halus, pas bayi itu nah, ada suah dibentak oleh mama abah. Ada bayi menangis, nangis terus dia. Kada peduli, menangis saya lanjutnya. Nah, orang tua itu kan semakin tuhani, semakin kayak kanakan, semakin kayak bayi. Bujur kah bujur Pak? Bujur. Amun bayi itu bepandir aja. Pian kan punya Tuhan sudah, pandiran tuh mulai mangaradau sudah. Ujar nang diri diga, apa kada mendengar. Saya pandir seorang, tidak boleh membentak. Meskipun kesal tuh pasti ada. Oh sudah dipadahi, sudah dilajari, sudah ini. Ini kayak apa nih? Ini kayak apa? Ini Sherlock nih, ngarannya Sherlock nih apa ya? Kayak apa nih? Anu akan tong abah nih Sherlock nih nah. Orang meminta Sherlock. Nang anak nih sudah melajari, maka semalam sudah lu melajari ya. Nah, jangan. Bukan perintah ulun, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. La tanharhuma. Kemudian apa? Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tuamu qaulan karima, perkataan yang karima. Dalam di ayat yang lain, Nabi Musa itu disuruh berdakwah kepada Fir'aun itu bahasanya dengan perkataan apa? Qaulan layyina. Layyina itu lembut. Lembut. Nah, Pak.
Nabi Musa aja disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu mengaku Tuhan, hendak jadi Tuhan, mengaku budak-budaknya tuh makhluknya. Pokoknya mengaku Tuhan. Dosa paling besar ini kan mengaku Tuhan loh Pak. Mengaku Nabi sama aja Pak. Nah, Fir'aun aja mengaku Tuhan, masih disuruh oleh Allah, dakwah kau kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Nah ini mama abah pian kada suah mengaku Tuhan, masih orang tua, disuruh oleh Allah wa qulu qaulan karima, berkatalah dengan perkataan yang karima, memuliakan. Kemudian apalagi kata Allah, ini lengkap detail, waqfid lahuma janaha dzulli mir rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu. Kita disuruh merendahkan diri kemana Pak? Ke Allah dan juga kepada orang tua. Jangan mentang-mentang mam abahku nih ada sampai S1-nya, aku S3 nih, S5 malah nih. Kayak HP aja lagi Samsung S6, S7. Abahku ini lulusan SMK aja, harap ada boleh merendahkan diri kepada orang lain kada boleh. Yang boleh merendahkan diri kepada orang tua. Kemudian ayat terakhir dikatakan oleh Allah berfirman, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa yang kita pakai. Dan terakhir kata Allah, doalah kepada kedua orang tuamu. Apa doanya? Rabbirhamhuma, ya Allah berikan kasih sayang kepada kedua orang tua kami, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil, ketika aku kecil. Itulah pentingnya kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua dan jangan memutus tali silaturahim. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. 3 ayat kita bahas dalam bab 41 ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masuk ke hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini dijadikan oleh Allah majelis yang penuh berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kehidupan kita, menjadikan keluarga kita, menjadikan anak cucu kita dan semua keluarga kita sebagai berkah di kehidupan kita, dan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, serta dosa-dosa anak cucu kita. Dan semoga Allah menjadikan anak cucu kita sebagai anak cucu yang sukses dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa menjaga silaturahmi kita, dan semoga keluarga kita semua terhindar dari berbuat kerusakan di muka bumi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.